Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, untuk sekedar pembekalan menghadapi asesmen sumatif akhir semester, kita coba membahas contoh-contoh soal. Mudah-mudahan contoh-contoh soal ini bisa membantu kalian dalam menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan di pelaksanaan asas. Yang pertama, di sini ada 6 buah gambar. Nah, sejak ditemukannya mikroskop elektron, pada para ahli biologi mulai berhasil mengidentifikasi struktur internal dari berbagai macam sel. Berdasarkan hasil pengamatan, para ahli menggolongkan sel menjadi dua kelompok, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Berdasarkan informasi dan gambar di atas, manakah yang tergolong dalam prokariotik? Untuk yang prokariotik, nah ini ya, untuk yang prokariotik itu ya adalah makhluk hidup golongan Monera ya. Sedangkan kalau artinya kalau yang prokaryotik itu adalah belum memiliki membran inti ya. Nah, di sini yang belum memiliki itu adalah golongan Monera. Kita perhatikan ini, lihat di sini ada flagelnya, berarti ini golongan protista. Kalau protista berarti eukariot ya. Kemudian yang berikutnya gambar ini juga ini masuknya adalah Ciliata ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah golongan sporozoa, kaki semu ya, rhizopoda. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah B, kemudian E dan F. Selanjutnya, nah di sini ada gambar sebuah sel. Yang menjadi pertanyaannya, fungsi dari organel yang ditunjuk nomor 8. Ya, kita perhatikan di sini, nomor 8 itu adalah retikulum endoplasma kasar ya. Jadi, untuk apa? Gambar nomor 8 ini menunjukkan retikulum endoplasma kasar. Nah, fungsinya ya adalah untuk menampung protein sekretoris ya. Untuk selanjutnya, organel yang berperan aktif dalam proses pembelahan sel yang hanya terdapat dalam sel hewan. Nah, itu jawabannya adalah di ini bagiannya ya. Jadi bagiannya adalah bagian sini yang disebut dengan sentrosom. Dan sentrosom ini ya fungsinya adalah untuk proses pembelahan sel yang hanya terdapat pada sel hewan. Selanjutnya, perhatikan gambar ini adalah gambar penampang melintang batang ya. Bagian yang ditunjukkan huruf T. Nah, kita perhatikan dulu di sini kira-kira apa saja di sini. Untuk bagian P itu adalah epidermis, kemudian bagian Q-nya adalah korteks, kemudian R ini menunjukkan phloem ya, phloem ya. Kemudian selanjutnya S itu adalah xilem dan T ini adalah cambium. Nah, cambium ini yang menjadikan xilem dan phloem ini teratur ya. Kemudian yang U adalah empulur. Berarti yang bagian T itu adalah cambium. Lanjutnya ya, perannya apa? Perannya adalah untuk pertumbuhan sekunder yang dipengaruhi oleh lingkungan. Nanti biasanya ada lingkaran tahun ya. Selanjutnya epitel kubus lapis dan epitel silindris lapis ditunjukkan oleh huruf mana? Kita lihat di sini, perhatikan ada 5 buah gambar. Nah, untuk epitel yang selapis itu adalah yang B, kemudian yang silindris selapis itu ditunjukkan oleh bagian D ya. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan di sini ada sel saraf. Nah, sel saraf. Bagian sel saraf yang berfungsi untuk menerima sinyal dan mengirimkan impuls listrik ya. Di sini ada gambar sel ya, gambar sel saraf ya. Kita perhatikan dulu.
Nomor satu ini adalah dendrit, ya. Nomor satu adalah dendrit. Ini biasanya menerima rangsang. Kemudian berikutnya ada nukleus, ya. Yang kedua itu nukleus atau inti sel. Kemudian yang ketiga itu adalah badan sel. Ini badan selnya, ya. Kemudian yang keempat ini adalah selubung mielin. Yang kelima akson, kalau bagian dalamnya sih di sini ada sel squamnya ya. Ini akson. Nah, akson ini biasanya dia mengirimkan sinyal ya. Kemudian ada nodus Renvir untuk bagian enamnya. Ini adalah nodus Renvir. Kemudian ada sinapsis. Nah, sehingga yang berfungsi untuk mengirimkan impul listrik yang menerima sinyal dan impul listrik adalah nomor satu dendrit, ya nomor satu dendrit, kemudian nomor 5 akson. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada gambar sistem pencernaan. Kita perhatikan ya, saat memakan nasi terjadi pencernaan secara kimia. Pencernaan tersebut menggunakan enzim yang dihasilkan oleh bagian nomor titik-titik. Kemudian ada pertanyaan lagi, enzim yang dihasilkan oleh organ nomor 8. Nah, kita perhatikan dulu di sini apa saja susunannya. Yang pertama mulut ya, kemudian yang kedua kerongkongan, yang ketiga adalah hati, yang keempat lambung ya, yang kelima empedu ya. Kemudian berikutnya ada pankreas di sini ya, ada pankreas. Selanjutnya usus besar nomor 7, kemudian nomor 8 usus halus, dan berikutnya adalah anus. Nah, enzim pencernaan ya, pencernaan tersebut menggunakan enzim yang dihasilkan oleh bagian nomor berapa? Ini nasi ya, nasi. Nah, di mana nomor satu ya, di mana nomor satu ini menghasilkan enzim yang disebut dengan enzim petialin ya, petialin. Ya, petialin. Kemudian yang berikutnya di usus halus juga ada enzim namanya amilase ya, enzim amilase. Kemudian yang berikutnya enzim yang dihasilkan oleh organ yang ditunjuk pada nomor 8. Berarti di sini usus halus. Ini adalah enzimnya maltose diantaranya ya. Ada maltose, yaitu berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Oke, itu saja untuk bagian pertama. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam menghadapi asesmen sumatif akhir semester IPA ya untuk kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.